jadi kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian kerjasama antara Komisi Independen Pemilihan Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh. Bapak dan Ibu, kegiatan ini penting karena tidak saja mengedukasi kita semua, tetapi memberikan pemahaman kepada kita semua bagaimana menerapkan norma peraturan perundang-undangan yang diatur terkait dengan pemilihan kepala daerah. Nah, sehingga apa yang kita sampaikan kepada peserta pilkada atau pada pasangan calon atau pada saksi atau kepada LO pasangan calon benar-benar informasi yang disampaikan menurut hukum, bukan menurut kehendak kita, bukan menurut perasaan kita, tetapi apa yang menjadi bacaan kita dalam norma yang diatur pada peraturan perundang-undangan. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan kepala daerah, yang pertama adalah Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kemudian Kanun 7 Tahun 2024 yang merupakan perubahan daripada Kanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota, wakil wali kota. Dan kemudian juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana yang diubah terakhir kalinya, dan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 yang merupakan perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, sehingga peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Nah, sebab itu Bapak dan Ibu, peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan ini saling mengisi dan tidak ada istilahnya kekosongan hukum. Karena mengapa? Sebagaimana ketentuan pada pasal 138 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 disebutkan untuk daerah khusus dan istimewa berlaku PKPU Nomor 10 Tahun 2024 yang diubah dari PKPU Nomor 8 Tahun 2024 kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, begitu juga ketika kita membaca pasal 199 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga disebutkan ketentuan Undang-Undang Pilkada itu berlaku untuk Aceh, Papua, dan daerah khusus dan istimewa, kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang yang mengatur tentang kekhususan Provinsi Aceh maupun Papua. Nah, sebab itu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh, kita melaksanakan peraturan perundang-undangan. Nah, mengapa kita melaksanakan norma yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Kanun Nomor 7 Tahun 2024 sebagaimana merupakan perubahan dari Kanun 12 Tahun 2016? Karena alasan pertama adalah bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, artinya sepanjang norma di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu belum dicabut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkatnya, atau kemudian belum dicabut oleh pembentuk undang-undang, atau kemudian belum dibatalkan oleh pengadilan, dalam hal ini belum dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, maka norma tersebut tetap berlaku. Nah, sepanjang norma tersebut sudah dicabut, misalnya pasal 256 Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan seterusnya sudah dicabut, maka tidak valid lagi untuk kita laksanakan, tidak sah lagi kita laksanakan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, terkait dengan mengapa kita masih melaksanakan Kanun 12 tahun 2016 sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Kanun Aceh Nomor 7 tahun 2024, karena belum pernah dibatalkan oleh pengadilan. Dalam hal ini ketika judicial review, peraturan yang berada di bawah undang-undang itu berada di kewenangan Mahkamah Agung, belum pernah dicabut oleh Mahkamah Agung, maka kita tetap melaksanakan Kanun 12 tahun 2016. Dan alasan kedua, belum pernah dicabut atau direvisi oleh pembentuk kanun. Siapa pembentuk kanun? DPR Aceh, Bapak dan Ibu, yang disepakati bersama dengan pemerintah Aceh. Nah, artinya norma ini masih tetap berlaku. Nah, sehingga ketika kita melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan itu memiliki
dasar hukum yang jelas. Nah, ini penting untuk kita, karena mengapa? Berbeda halnya dengan kelembagaan di luar KPU, di luar KIP. Kita sangat terikat dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Makanya di dalam pemilu maupun di pilkada ada sengketa administratif, ada sengketa proses. Nah, karena kenapa? Ketika ada potensi terkait dengan kita tidak melaksanakan tata cara maupun mekanisme, itu potensi sengketa secara administratif. Nah, kemudian juga ketika kita tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, potensi yang kedua apa, Bapak dan Ibu? Kalau yang terkait dengan hal-hal yang diatur, misalnya terkait dengan penyusunan daftar pemilih tetap. Nah, kita tidak dengan sebenar-benarnya melengkapi data, menyampaikan data, atau ada pihak-pihak yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak tepat. Nah, itu ada konsekuensi pidana di situ. Begitu juga dalam proses penghitungan suara, begitu juga dengan proses rekapitulasi suara. Ada potensi pidana di situ, ada ancaman pidana di situ. Dan yang terakhir adalah Bapak dan Ibu, potensi etik. Nah, potensi etik ini dilaksanakan berdasarkan atau dimulai dari pengawasan internal. Kalau itu dilakukan oleh internal Komisi Independen Pemilihan Aceh. Nah, misalnya kami selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan adalah inspektorat untuk Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Kabupaten dan Kota, dan Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten dan Kota. Jadi kalau ada pengawasan internal, nah itu kewenangan tersebut diberikan peraturan perundang-undangan kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dan Ketua Divisi SDM. Nah, begitu juga kewenangan yang diberikan kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dan Ketua Divisi SDM di kabupaten dan kota untuk melakukan pengawasan internal terhadap badan ad hoc, PPK, PPS, KPPS. Nah, itu kewenangan pengawasan internalnya ada di tangan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Kabupaten dan Kota. Nah, sehingga kita harus melakukan sebaik-baiknya apa yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dalam 2 hari ini berdasarkan keputusan KPU nomor 2 tahun 2024 dan juga keputusan nomor 7 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal, Bapak dan Ibu, bahwa dalam 2 hari ini kita melakukan uji mampu baca Quran. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan uji mampu baca Quran untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan kemudian juga dengan segala prosesnya, alhamdulillah kita kemarin sudah memplenokan penetapan hasil uji mampu baca Quran. Nah, sesungguhnya kewenangan pelaksanaan uji mampu baca Quran ini kita laksanakan berdasarkan pasal 24C junto pasal 33 huruf E Kanun 12 tahun 2016, dan juga diatur di dalam keputusan nomor 17 secara detailnya pada bab 3 huruf G tentang pedoman teknis uji mampu baca Quran, dan kemudian juga pedoman teknis pencalonan, dan kemudian juga diatur pada keputusan nomor 21 tahun 2024 tentang pedoman teknis uji mampu baca Quran.